Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang ciri umum dan ciri khusus pendidikan agama Islam. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Nuruddin, ada Nikmatul Iza, kemudian ada Farihatul Ibadah. Sini saya akan menyampaikan tentang tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pembinaan individu atau negara yang mukmin kepada Tuhannya, Nabi, Rasul, Kitab, dan apa saja yang diwahyukan kepada mereka. Kemudian kepada hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu pembinaan pribadi muslim berpegang teguh pada ajaran agama dan berakhlak mulia. Keimanan seorang tidak akan sempurna apabila pada dirinya terdapat amal soleh dan akhlak mulia. Pembinaan warga negara yang sehat, kuat badan. Jadi di sini kesehatan lebih ditekankan karena seorang akan menjadi produktif dan dinamis jika dirinya keadaan sehat. Kemudian keadaan jasmani yang dianggap oleh pendidik Islam sebagai salah satu tujuan asas pendidikan Islam yang bermakna. Pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi, keinginan, tentram dengan keimanan kepada Tuhannya. Pembinaan warga negara yang bersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan, memiliki segala alat yang dikuasai, menciptakan warga negara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmati, menghargai, dan merasakan keindahan segala bentuk. Pembentukan warga negara yang sanggup menggunakan waktu kosongnya dengan sebaik mungkin. Pembentukan warga negara yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan politik. Pembentukan warga negara yang menghargai kepentingan keluarga dan memikul tanggung jawab. Tujuan umum pendidikan agama Islam. Yang pertama, memperkokoh kehidupan agama dan spiritual umat. Menciptakan kebangkitan ilmiah, budayaan, kesenian dalam negeri-negeri berdasarkan prinsip agama, meneguhkan bahasa Arab yang tulen dan jaganya dari faktor kelemahan, pembinaan masyarakat Islam yang mulia dan berbakti, pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dari segi ekonomi, pembinaan masyarakat Islam yang kuat bersatu padu dalam barisan penuh dengan rasa sepakat serasi serta kebebasan pikiran dan akidah. Menciptakan keridhaan Allah dan melaksanakan pengabdian yang tulus serta ikhlas, mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat berdasarkan agama, memupuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasarkan pada agama, memupuk rasa cinta tanah air kepada berdasarkan agama dan ajarannya, mewujudkan ketentraman di dalam jiwa, memelihara bahasa dan kesusastraan Arab, meneguhkan perpaduan tanah air. Sedangkan menurut Prof. Atiyah Al-Bashri dalam kajiannya tentang pendidikan Islam menyimpulkan ada 7 tujuan umum. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Kedua, mempersiapkan dan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatan. Menumbuhkan roh ilmiah pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu. Menciptakan pelajar dari segi profesional teknis, berusaha supaya ia dapat menguasai profesionalitas. Sedangkan menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam juga harus mencakup dimensi hakikat penciptaan manusia, yaitu tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal menjadi pengabdi yang setia kepada Allah. Dimensi tauhid, yaitu tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan potensi ketuhanan peserta didik. Dimensi moral, manusia yang pada dasarnya memiliki potensi fitrah untuk berbuat baik, benar, dan indah. Dimensi perbedaan individu, bahwasanya manusia itu diciptakan berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk beribadah. Dimensi profesionalitas, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan bakat masing-masing, tinggal pengembangan dalam dirinya masing-masing. Dimensi ruang dan waktu, perkembangan peradaban manusia tidak bisa dielakkan lagi. Sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, maka harus diarahkan dan disesuaikan dengan ajaran agama. Sumber pokok kandungan pendidikan agama Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individu dan sosial.
Di sini yang menjadi sumbernya ada 3. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber pertama yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena pembahasannya yang cukup luas. Kemudian yang kedua, As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad, baik terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik ataupun biografi. Dalam pendidikan, As-Sunnah memiliki 2 manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, As-Sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Yang ketiga yaitu ijtihad, merupakan istilah para fuqaha, yaitu berpikir menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diolah oleh akal sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Berikut adalah sifat pengajaran PAI. Pengajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang membedakan dengan pengajaran lainnya. Hal tersebut tercermin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu 1. Kurikulum PAI mempunyai 2 sisi muatan, yakni yang pertama sisi muatan keagamaan yang berisi wahyu ilahi dan sunnah Rasul yang bersifat mutlak dan berada di luar jangkauan akal dan indera manusia. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul berfungsi memberikan petunjuk kepada manusia dalam upaya mendekatkan diri kepadanya dan cara-cara mengadakan hubungan antar sesama makhluk Allah lainnya dan lingkungan hidupnya. Yang kedua, sisi muatan pengetahuan yang berisi hal-hal yang dapat diusahakan manusia dalam bentuk pengalaman faktual maupun pengalaman berpikir. Untuk selanjutnya yang kedua yakni kurikulum PAI bersifat memihak, tidak netral atau moderat. Kurikulum PAI mempunyai garis yang jelas dan tegas. Jika dalam ajaran Islam sesuatu tersebut ditetapkan sebagai wajib, maka semua umat Islam berkewajiban untuk melaksanakannya. Demikian pula sebaliknya, jika dalam ajaran Islam menegaskan bahwa suatu itu haram dan harus ditinggalkan, maka semua kaum muslimin wajib meninggalkannya. Bagi orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang telah digariskan dalam Islam, konsekuensinya ia dapat mendapat sanksinya tidak di dunia, di akhirat pun sudah pasti mendapatkannya. Yang ketiga, kurikulum PAI mengarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Ajaran Islam yang bersumber wahyu ilahi sangat menekankan kepada umatnya agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Kriteria untuk menentukan apakah akhlak seseorang itu terpuji atau tercela ialah kriteria yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kriterianya bersifat pasti dan permanen dan tidak berubah-ubah sampai kapanpun. Sementara kurikulum umum lebih bersifat atas pertimbangan akal pikiran. Kemudian yang keempat, kurikulum PAI bersifat fungsional, terpakai sepanjang masa. Agama bagi seseorang dalam tingkatan status apapun, baik itu ialah orang kaya ataupun orang miskin, pejabat ataupun rakyat jelata, pada saat bagaimanapun, saat gembira atau sedih, sehat ataupun sakit, pengetahuan agama ini tetap aktual dan fungsional, terpakai dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu ajaran yang sekomplit dan selengkap ajaran Islam, yaitu seorang muslim diatur oleh Islam sejak dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dari hal-hal yang kecil seperti masuk WC sampai kepada menjadi dan mengelola negara, semua sudah diatur oleh Islam. Yang kelima, materi kurikulum PAI sudah ada pada setiap peserta didik sejak dari rumah. Peserta didik yang tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarganya, sebenarnya secara langsung atau tidak langsung, mereka sudah terisi pengetahuan agamanya. Apa yang telah dimiliki peserta didik harus menjadi perhatian
guru. Pengajaran kurikulum PAI sekolah berfungsi mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik agar lebih berkembang secara optimal dan meluruskan pengetahuan peserta didik yang kurang tepat. Berikut nilai-nilai pembelajaran PAI. Nilai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut value itu berarti berguna atau mampu atau berdaya. Berarti nilai itu adalah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi manusia. Sedangkan nilai-nilai operatif dalam agama Islam meliputi 4 aspek pokok, yaitu nilai tauhid, ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan. Sehingga untuk mendapatkan pengertian yang sederhana tentang makna nilai-nilai yang mencakup semua aspek, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan dalam melakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajriatul Ifada. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri khusus pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian dan arah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah, sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Dalam kurikulum PAI 2004, sebagaimana dikutip oleh Rama Yulis, disebutkan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Menurut Zakia Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam, yang di samping untuk membentuk kualitas pribadi juga sekaligus membentuk kesalehan sosial. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pelajaran pendidikan agama Islam yaitu keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain. Ruang lingkup pendidikan agama Islam dilihat dari segi pembahasannya. Yang pertama, pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam itu sendiri. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang kedua, pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya, pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, pengajaran sejarah Islam. Tujuan pengajaran sejarah Islam ini salah satunya adalah agar peserta didik dapat mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran pendidikan agama Islam.
Materi atau bahan pelajaran atau yang dikenal dengan materi pokok adalah substansi yang akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar. Materi pokok adalah materi pelajaran bidang studi yang dipegang atau diajarkan oleh guru. Materi pendidikan agama Islam adalah materi pokok atau materi pelajaran yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani dan mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak secara Islam, serta diikuti tuntutan untuk menghormati agama lain hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Setiap materi pembelajaran pendidikan agama Islam mempunyai nilai-nilai pengajaran. Yang pertama ada nilai material. Yang dimaksud dengan nilai material adalah jumlah atau muatan pengetahuan, pengajaran, atau pendidikan agama Islam yang diajarkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi fikih, akidah akhlak, sejarah Islam, dan Al-Quran hadis. Kemudian nilai formal. Nilai formal adalah nilai pembentukan yang bersangkutan dengan daya serap murid atas segala bahan pengajaran yang diterimanya. Kemudian nilai fungsional, yang dimaksud dengan nilai fungsional di sini adalah kesesuaian bahan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nilai esensial. Yang dimaksud dengan nilai esensial adalah nilai hakiki. Agama mengajarkan bahwa kehidupan yang hakiki atau hidup yang sebenar-benarnya hidup itu hanya di alam baqo. Bila mana ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.